Salam sejahtera. Kami mahasiswa Magister Hukum Trisakti angkatan 37 tahun 2020. Saya Rizky Pratama Oktavia dan di samping saya Edi Minto, dan samping saya Vicensius Adi Hartono. kami akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dengan judul Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal atau Satgas Illegal Fishing. Kami dalam membawakan ini ada beberapa segmen, yaitu latar belakang, pokok permasalahan, pembahasan, dan terakhir yaitu penutup. Latar belakang. Secara geografis, letak Kepulauan Indonesia sangat strategis, yaitu di daerah tropis diapit oleh dua benua, Asia dan Australia, dua samudra Pasifik dan India, serta merupakan pertemuan tiga lempeng besar di dunia, Eurasia, India, Australia, dan Pasifik, menjadikan Kepulauan Indonesia dikaruniai kekayaan sumber daya kelautan yang berlimpah. Maraknya pencurian di wilayah perairan Indonesia menjadikan perhatian yang serius oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan aparat keamanan di wilayah laut Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah telah membentuk suatu lembaga negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Dalam konteks pembangunan yang bersinambungan negara yang berdasarkan atas hukum atau supremasi hukum, maka hukum pertama berdiri di barisan terdepan sebagai pengarah, penuntun, dan pengendali arah tujuan dan sasaran pembangunan. Hal ini berarti di depan hukum berperan sebagai pengarah dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang menjadi tujuan pembangunan itu sendiri. Pada kenyataannya, dewasa ini tidak ada satu negara pun yang benar-benar mempertahankan ekonomi pasar bebas secara murni. Kondisinya setara dengan semakin modernnya sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi perencanaan terpusat. Sudah dapat dipastikan, pergeseran tersebut mempersyaratkan perlunya dilakukan langkah-langkah penyesuaian yang relevan dengan perekonomian masyarakat sejahtera. Penyesuaian itu juga dapat berlaku terhadap fungsi dan peranan hukum terutama dalam rangka perencanaan ekonomi. Penanganan masalah-masalah sosial serta perilaku negara baik sebagai pemikir maupun aktor ekonomi yang semakin meningkat. Fenomena ini sekalian memperlihatkan adanya korelasi positif antara perubahan sistem ekonomi terhadap eksistensi dan peranan hukum. Friedman mengemukakan pada masyarakat yang pertama, para ahli hukum selain menjalankan serta setia fungsi konservatif yang setara tradisional oleh bertindak sebagai pembela kepentingan-kepentingan yang sudah mapan pada sebagaimana seorang pembaru. Peranan ahli hukum dalam cenderung ditekan, statusnya rendah dan fungsinya terbatas. Dalam era perkembangan paham ekonomi yang disebut dengan laissez-faire, dibina swasta sebagai alat dan promotor utama kegiatan ekonomi dan pengembangannya. Fungsi negara tetap terbatas pada bidang pertahanan, masalah luar negeri, kegiatan administratif, serta kepolisian, sedangkan arus utama kehidupan ekonomi dan sosial mengalir melalui saluran-saluran swasta. Dalam hubungan ini, pendidikan dan fungsi utama ahli hukum menyangkut bidang perdata, baik sebagai pembela atau penasehat, sebagai hakim yang menganalisa tertib dan konsep hukum dari masyarakat yang termasuk dalam tipe ini. Intinya, dalam peranan dan fungsi ahli hukum dilandasi dan diarahkan pada dasar serta tujuan yang mendukung laissez-faire. Selanjutnya akan dilanjutkan Pak. Ya. Saya akan masuk ke pembahasan. Melihat dari pembentukan Satgas Illegal Fishing tersebut dikaitkan dengan pendapat dari Friedman, sesungguhnya hendak menegaskan bahwa peranan hukum dan fungsi ahli hukum berbanding sejajar dengan tipe masyarakat dengan sistem ekonominya masing-masing, di mana hukum serta ahli hukumnya eksis. Presiden Joko Widodo membentuk lembaga negara baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal atau Satgas Illegal Fishing. Maka pelaksanaan dari Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal sebagai ahli hukumnya merupakan kewenangan yang diperoleh TNI AL dalam upaya pemberantasan illegal fishing menurut Perpres Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Ikan secara Ilegal yang merupakan kewenangan delegasi, karena peraturan presiden ini adalah merupakan peraturan bersifat limpahan yang kewenangannya terletak atau bersumber pada undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Kemudian dalam hal Satuan Tugas Pemberantasan Ikan secara Ilegal merupakan termasuk dalam lembaga negara baru, lembaga negara yang mendapat kewenangan dari selain Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dibentuk atas perintah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal. Menurut Friedman, hukum berperan sebagai pemelihara hasil-hasil pembangunan dan sekaligus sebagai penjaga keseimbangan atau harmonisasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Demikian pula dalam konteks pemulihan ekonomi. Peran hukum menjadi semakin penting, artinya paling tidak dapat dijadikan momentum untuk dapat menampilkan hukum dengan peran korektifnya, mengoreksi sekaligus memperbaiki perilaku, terutama aparat penyelenggara negara, berbagai kebijakan di bidang ekonomi, karena pembentukan lembaga negara berupa Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal harus mempunyai landasan pijak yang kuat dan paradigma yang jelas sehingga keberadaannya membawa manfaat bagi kepentingan publik pada umumnya dan bagi penataan sistem ketatanegaraan pada khususnya. Kemudian keberadaan dan pembentukan lembaga negara Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas) atau Satgas Illegal Fishing harus mencerminkan prinsip-prinsipnya sebagai berikut. Penegasan prinsip konstitusionalisme, kemudian ada prinsip check and balance, lalu prinsip integrasi, dan terakhir ada prinsip kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan bertumpu pada konteks uraian yang sedang berlangsung ini berkaitan dengan pembangunan ekonomi dengan membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal atau Satgas Illegal Fishing, maka kata kuncinya tetap pada pembangunan ekonomi. Bagaimana hukum itu berperan dalam pembangunan tersebut? Bagaimanakah ikhwalnya hukum harus turut mengambil peranan dalam perekonomian? Apabila dicermati, pandangan tersebut sesungguhnya juga mengandung kebenaran karena pernyataannya berkenaan dengan masalah ekonomi. Pembangunan ekonomi dalam hal ini dengan membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal atau Satgas Illegal Fishing kiranya tidak semata-mata merupakan masalah ekonomi, akan tetapi untuk menjernihkan atau memperluas pandangan dengan sejenak melepaskan suatu hal yang dapat menghambat visi pembangunan ekonomi atau economic development sebagai objek yang akan digarap oleh hukum. Sebenarnya pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang dapat menyebabkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan penduduk secara berkesinambungan. Dalam proses pembangunan ekonomi, dengan membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ilegal Ikan secara Ilegal atau Satgas Illegal Fishing, dengan berbagai pemikiran dan langkah yang dirancang serta dilakukan berkisar pada upaya-upaya untuk peningkatan kesejahteraan antara lain melalui pembukaan kesempatan berekonomi seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan laut wilayah Indonesia dengan mendapatkan perlindungan dari Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal. Dan semuanya pada akhirnya bermuara
para pembangunan ekonomi yang sesungguhnya merupakan proses dalam rangka peningkatan berkesinambungan. Demikian pembahasan. Kemudian rekan kami Edi Minto akan mengajukan penutup. Silakan. Penutupan sudah merupakan dalil dalam ilmu ekonomi bahwa pelaksanaan setiap kegiatan ekonomi beranjak dari yang dinamakan dengan kelangkaan. Suatu sumber untuk suatu saat yang ditentukan memang tersedia secara melimpah. Akan tetapi hal ini tidak mengandung pengertian bahwa sumber tersebut bersifat tidak terbatas. Setiap sumber tidak dapat melepaskan diri dari keterbatasan. Oleh karena itu, demikian yang ditekankan aspek kesinambungan dalam pembangunan ekonomi. Anggaran pembangunan memang dapat dicantumkan secara terus-menerus bahkan dengan jumlah yang cenderung semakin meningkat dengan tujuan agar terbentuknya Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal dapat memberikan kontribusi dan pembangunan ekonomi yang berkesinambung guna dapat melindungi negara dan nelayan dari kerugian adanya illegal fishing yang kerap terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya pembentukan Satgas Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Illegal Fish secara ilegal, Satgas Illegal Fishing dapat mengurangi terjadinya illegal fishing di Indonesia. Demikian tugas kelompok kami. Terima kasih atas bimbingan Bu Natasha. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Selamat sore.